adalah minuman teh yang disajikan dingin dengan es batu. Biasanya, es teh ini ditambahkan dengan berbagai varian rasa seperti leci, melon, mangga, anggur, nanas, strawberry, dan lain-lain. UMKM Teh Kembali juga merupakan pelopor es teh cita rasa Solo di Singaraja, dengan es teh yang dijual yaitu 10 varian rasa seperti es teh jumbo, es teh kampul, es teh leci, es teh lemon, es teh mangga, es teh kopi, es teh creamer, es teh strawberry, es teh nanas, dan es teh anggur. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara atau observasi di Teh Kembali. Jadi kelompok kami itu melakukan wawancara di UMKM Teh Kembali, yang dimana kami mewawancarai salah satu UMKM Teh Kembali yang berada di cabang Jalan Tasbih sebelah timur Universitas Pendidikan Ganesha di kampus bawah. Jadi di Teh Kembali tersebut ada 10 menu atau 10 varian rasa dari es teh kembali, yaitu mulai dari harga 4.000 sampai 7.000-an. Nah, harganya ini sangat terjangkau dan juga semua cabang dari Teh Kembali ini mudah dijangkau oleh semua konsumen. Kemudian kami mewawancarai salah satu penjaga toko atau karyawan dari Teh Kembali, yaitu bernama Dewa Ayu Wulandari. Nah, Dewa Ayu Wulandari ini pertama bekerja itu mendapatkan gaji sebesar 850.000. Kemudian di bulan keempat dia mendapatkan gaji sebesar 1 juta. Adapun aturan mengenai selama bekerja di Teh Kembali yaitu tidak boleh izin lebih dari 15 hari kalender. Selain itu, Dewa Ayu juga mengatakan bahwa tidak adanya aturan khusus mengenai cara berpakaian dalam bekerja di Teh Kembali tersebut. Selain itu, dari hasil observasi atau wawancara yang kami lakukan di Teh Kembali juga disebutkan bahwa penyetoran dari hasil penjualan di Teh Kembali ini dilakukan di salah satu cabang atas kesepakatan dari semua karyawan yang ada di 4 cabang. Oh ya, saya belum juga menjelaskan bahwa Teh Kembali itu ada 4 cabang. Yang pertama cabang di Jalan Sudirman, lalu yang kedua cabang di Jalan Gajah Mada, yang ketiga Jalan Ngurah Rai, dan yang keempat itu di Jalan Tasbih. Jadi penyetoran hasil penjualan dari Teh Kembali ini dilakukan di salah satu cabang. Setelah selesai berjualan, salah satu karyawan akan menaruh uang hasil penjualan di laci khusus yang disebut dengan uang laci. Nah, setelah tutup tokonya itu, maka uang lacinya akan dihitung oleh karyawan yang bekerja pada shift malam hari. Adapun 2 shift dari bekerja di Teh Kembali ini, yang pertama adalah shift pagi, yaitu di jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Kemudian untuk shift sore itu di jam 4 sore sampai jam 9 malam. Jadi itu saja hasil wawancara atau observasi yang kelompok kami lakukan di Teh Kembali. Sekian dan terima kasih. Lalu, apa saja sih analisis permasalahan dari UMKM Teh Kembali ini? Nah, di sini dari berdasarkan hasil dari wawancara yang telah kami lakukan, ada 2 permasalahan dari UMKM ini yang sesuai dengan etika bisnis profesi. Yang pertama, kurang adanya kontrak kerja. Jika dinilai dari sisi perusahaan, mungkin kontrak kerja ini sangat merugikan. Kenapa merugikan? Karena apabila nantinya karyawan itu merasa bosan, dia akan segera berpindah begitu saja tanpa adanya sanksi ataupun denda, yang tentu saja itu akan membuat pemborosan waktu dan juga biaya dan juga tenaga. Kemudian jika dinilai dari segi karyawan, tentu saja ini menguntungkan karena ia bisa berpindah begitu saja tanpa memikirkan hal lainnya, baik itu akibatnya ataupun dampak yang akan ditimbulkan dari pengunduran diri tersebut. Kemudian adapun analisis permasalahan yang kedua, yaitu tidak adanya BPJS Ketenagakerjaan. Kenapa ini disebut sebagai permasalahan? Karena jika dinilai dari suatu perusahaan, BPJS ini tentu saja
sangat membuat perusahaan itu terkuras dari segi biaya. Namun jika ini tidak ada, maka perusahaan akan merasa diuntungkan karena tidak perlu mengeluarkan biaya untuk memberikan BPJS kepada karyawannya. Namun jika dinilai dari karyawan, karyawan akan merasa dirugikan karena setiap kegiatan ataupun setiap pekerjaan yang dilakukan tentu saja memiliki resiko, baik itu pekerjaan kecil maupun pekerjaan yang besar. Jadi rekomendasi dan solusi yang kami tawarkan di sini adalah UMKM Teh Kembali di sini sebagai UMKM yang ibaratnya masih kecil menuju ke menengah. Di situ rekomendasi yang kami tawarkan adalah dari segi pandangan kita dari segi pandangan dari etika bisnis profesi tentu saja Teh Kembali harus memiliki yang namanya kontrak kerja dengan karyawan, karena dengan kontrak kerja dengan karyawan tersebut usaha Teh Kembali ini akan mengamankan posisi karyawan-karyawan yang ada pada usaha mereka. Mungkin walaupun dari segi karyawan tanpa kontrak kerja itu akan membuat sisi positif bagi karyawan itu sendiri, tapi itu tidak berdampak positif bagi kita sebagai perusahaan. Tanpa kontrak kerja, perusahaan karyawan akan bebas untuk keluar masuk di sana. Nah di situ jika ingin mengamankan dan ingin membangun, kita harus mempertahankan karyawan-karyawan yang tentu saja memiliki loyalitas. Nah cara seleksinya itulah dengan memberikan kontrak kerja di situ. Jika kita percaya dengan karyawan tersebut, maka kita harus mengkeep karyawan tersebut berdasarkan kontrak kerja yang telah dibuat. Nah walaupun kontrak kerja di sini tentu saja dengan memberikan kontrak kerja, UMKM Teh Kembali harus memiliki suatu jaminan bagi karyawannya. Walaupun mungkin Teh Kembali masih belum bisa untuk memberikan suatu jaminan untuk BPJS Ketenagakerjaan, itu mungkin bisa saja dimulai dari hal-hal yang memberikan motivasi bagi karyawan.